Halo semuanya, selamat datang lagi di LGW Channel ya. Dan hari ini kita akan lanjut lagi belajar teori kejahatan ya. Dan untuk beritahu aja bahwa aku bikin video kayak gini tuh seharusnya itu hari Minggu, Selasa dan Kamis. Tapi waktu sebelumnya itu aku belum sempat gitu, jadinya aku kirimnya agak berantakan. Jadi untuk kasih tahu aja ya teman-teman ya. Jadi ini adalah hari video terakhir di minggu ini ya. Nanti hari Jumat dan hari Sabtu aku belum bikin. Nah, hari Minggu aku bikin lagi. Oke, mari kita mulai pelajarannya. Oke, jadi kita sesuai janjiku sebelumnya, aku akan bahas tentang kejahatan ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin tentang bukan kebaikan, tapi tentang dosa itu ya kan, dimana dosa itu dihasilkan dari hawa nafsunya manusia ya, kita lah ya kan. Nah, kita akan lihat lagi di Yesaya 49 ayat 2, bukan 49, 59 ya, bentar, ini 59 ayat 2, dimana kita terus kejahatannya kita itu memisahkan kita dari Tuhannya kita, dan dosanya kita itu menyembunyikan menyembunyikan wajahnya dia dari kita ya. Oke, hari kita akan mulai sekarang dari tentang kejahatan ini. Kejahatan itu memisahkan kita dari Tuhan ya, jadi itu karena kita itu Tuhan jadi terpisah dari kita, dan itu ngebuat kita jadi istilahnya kita jadi bertolak belakang dengan Tuhan karena kita terpisah jadinya. Oke, dan coba kita lihat ayat ini di ayat Mazmur 51 ayat 5. Mazmur 515 ya. Singkatannya Mazmur apa biasanya? 515. Jadi di sini bilang bahwa ini Daud ya yang bilang ya Daud, dan ini termasuk kita juga manusia, Daud sebagai manusia, dan bilang bahwa lihatlah, aku telah dibentuk dalam kejahatan, iniquity, dan dalam dosa aku telah dikandung oleh ibuku. Oke, jadi kita udah pernah dengar kan tentang konsep itu, tentang mengandung di video sebelumnya, yaitu di James 1 ayat 5. Di sini kalau kita sambungkan itu artinya bahwa mothernya itu telah mengkonsep atau mengandung, atau bahasa Indonesia aja, tapi kita kasih Inggris sedikit ya namanya. Di mother atau ibu itu dia mengandung manusia kita itu, atau kita bisa bilang anak itu dengan lust ya. Atau bisa kita bilang ini ya, mother itu adalah lustnya itu, atau dagingnya kita. Dan jika kita itu
sudah dilahirkan, kita akan menjadi bentuk yang iniquity. Dibentuk dalam kejahatan, yaitu adalah kita yang sudah terpisah dari Bapa. Jadi bisa dibilang ya, karena ibu kita itu kita menjadi terpisah dari Bapa juga, seperti ibu kita dan nenek moyang kita dan semua manusia itu. Karena kita dibentuk dalam kejahatan, atau yang tadi ini terpisah dari Bapa. Dan di dalam dosa ini maksudnya adalah bahwa kita itu menjadi seperti yang adalah kecenderungan kita untuk melakukan yang jahat gitu kan. Maksudnya itu adalah kejahatan itu yang mana kita itu terpisah dari Bapa, itulah yang membuat kita itu memiliki kecenderungan untuk memiliki dosa atau melakukan dosa gitu. Jadi semua orang itu jadi bisa kecenderungan dosa karena sudah ada daging atau las dari ibu. Di misalnya orang tua kita itu adalah pencuri gitu. Orang tua kita adalah pencuri, maka kita pun anaknya akan memiliki kecenderungan untuk mencuri juga, karena kita adalah istilahnya dibentuk dalam kejahatan atau terpisah dari Bapa itu. Bukan kita itu, bukan dosanya orang tua kita ke kita gitu, bukan. Itu sudah dijawab oleh Tuhan Yesus waktu ditanya oleh murid-muridnya kan. Ya, kalian bisa baca sendiri mungkin nanti aku kasih lah. Dan karena itu kita itu jadi memiliki kecenderungan dosa seperti memang kita. Dan aku ada satu ayat yang aku mau pakai di sini ya, yang kita teman-teman bisa ingat ayat ini. Ayatnya itu ada di Roma 5 ayat 17 12 ini, iya benar 12, bilang bahwa seperti juga karena satu manusia itu dosa telah masuk ke dunia ini, dan ya makanya itu jadinya semua orang itu telah berdosa. Ya, semua orang telah berdosa itu karena kita sudah memiliki kecenderungan untuk berdosa itu. Kita disebut orang yang berdosa gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita harus membayar hasil dosanya itu kan. Contohnya itu adalah kita harus mati saat kita mendapatkan dosa itu. Kita nggak harus menerima itu karena itu adalah dosa dari orang tua kita. Orang tua kita mencuri bukan berarti karena orang tua kita mati terus kita harus mati juga, bukan. Tapi karena kita itu memiliki kecenderungan berdosa, dan kita tentu saja berdosa juga, akhirnya berdosa juga pasti. Iya, karena itu kecenderungan manusia. Pasti semua orang yang nonton video ini pasti udah pernah berdosa, dan ya karena itu udah gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa selamat, karena kita memiliki jawabannya di ayat Roma 5 juga.
nih ayat 17, yaitu dan juga karena satu orang juga yang ngasih kematiannya dia, yang sudah memberikan bukan Tartu lihat dulu karena ada satu orang yang mana kematian sudah berkuasa dengan satu orang itu, dan dia itulah yang ngebuat kita jadi ya hidup lah ya singkatnya. Jadi karena Tuhan Yesus lah, itulah satu orang itu yang ngebuat kita juga menjadi nggak mati juga itu. Jadi satu orang ini. Dan sebelum itu karakteristik kejahatan itu apa? Kita belum jawab dari tadi. Iya. Jadi karakteristik kejahatan itu adalah dia bisa menyebar ke seluruh manusia. Dari satu orang bisa menyebar juga. Tapi jangan lupa bahwa kebaikan satu orang bisa menyebar juga, seperti Tuhan Yesus itu. Itulah singkatnya ya dari apa itu kejahatan. Dan aku akan kasih beberapa bukti dari Alkitab bahwa kejahatan itu adalah bisa menyebar. Oke, kita akan coba lihat di ayat di Keluaran ya, di Exodus 34 ayat yang ke-6 di Tuhan itu dia itu gracious, dia berkemurahan, dia yang sabar, dan dia dipenuhi dengan kebaikan dan kebenaran, dan dia menjaga mercy atau kemurahan juga sih. Ini kayak kasih karunia ya, kasih karunia untuk beribu-ribu, dan mengampuni dosa dan pelanggaran dan dosa. Dan semuanya itu yang mana di sini yang paling pentingnya itu adalah ini menunjukkan bahwa ada kejahatan dari leluhurnya bangsa Israel ini itu kepada semua keturunan-keturunannya. Nah, maksudnya kayak gini. Kita lihat perselisihannya aku. Bahwa kesalahan dari leluhur itu dan juga keturunan-keturunannya. Jadi di sini bilang bahwa ditekanin bahwa ada kejahatannya orang leluhur itu, dan itu ngebuat anak-anaknya juga jadi diperhitungkan hukumannya. Ya kita tahu bahwa itu adalah kecenderungannya, kejar. Ya itulah kok jadi kebet-betin. Ya itulah. Ya jadi ini nyebar ya kan. Ya masih bingung, masih kurang ya. Kita kasih lagi ayat ya sebenarnya masih dari ayat Mazmur tadi. Di Mazmur ini kita udah tahu bahwa itu nyebar kan ya, nyebar karena dari orang tua ya kan?
Kita mau coba cari satu lagi ya teman-teman. Coba kita kasih satu lagi aja. Mungkin ini aja. Iya saya 14 ayat 20 sampai 21. Ya, di Yesaya 14 ayat 20 sampai 21 bilang bahwa tadi di sini ada kejahatan, ada benih dari melakukan kejahatan, evil doers, atau benih kejahatan. Mana benih kejahatan ini tuh telah menyebar kota-kota dan itu ngebuat jadi ada pembantaian dari anak-anak, dan itu karena kejahatan dari orang tua. Itu ngebuat dan itu jangan sampai kejahatan mereka itu menyebar ke muka. Ya itu teman-teman bisa cari lagi lah ya, aku nggak bisa jelasin lebih lagi, tapi pokoknya aku dari sebelumnya udah jelasin bahwa iniquity itu adalah kecenderungan kita dalam melakukan dosa ya, yang tentu saja diturunkan oleh orang tua kita ya. Jadi pelajarannya adalah kita bisa melihat kecenderungan kita dari orang tua kita ya. Aku nggak bisa kasih tahu apa kecenderungan orang tua kalian kan teman-teman, maksudnya biar lihat sendirilah, atau kalau nggak bisa tanyalah, pasti kelihatan lah ya apa yang dari dia lakukan dari buah-buahnya itu ya, tentu saja. Dan itulah gunanya kita belajar teori kejahatan ini, yaitu kita bisa mengetahui kejahatan kita, dosa kita, supaya kita bisa minta ampun ke Tuhan dan bisa berhati-hati dalam melakukan pilih sesuatu ya. Ya, aku udah siapin serinya di playlistnya ya, jadi kita bisa nyari video sebelum-sebelumnya. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton, pelajari. Semoga ini bisa membuat teman-teman bisa memilih yang benar ya. Ya, aku percaya ini bisa ngebuat ya. Pasti ini bisa ngebuat teman-teman jadi bisa milih yang bisa mengerti kecenderungannya, karena bisa lihat orang tua kan. Ya, begitu saja teman-teman bisa lanjut pelajarin terus, bukti-bukti bisa dicari terus. Aku hanya bikin pelajaran sedikit aja supaya teman-teman bisa tahu apa yang perlu dipelajari bersama-sama dengan bisa reason, nanti bisa bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, keluarga atau teman-teman yang satu frekuensi, yang bisa ajak ngobrol sama-sama spiritual, dan juga bisa nanti reason pribadi bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.